Terima kasih sudah klik video ini, terus support channel ini dengan cara subscribe dan klik lonceng. Selamat menonton. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Resi. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang pengenalan grafis berbasis vektor dan berbasis bitmap. Hari ini, sebelum kita membahas materi, kita akan membaca dulu tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pada hari ini atau materi kali ini adalah menunjukkan menu icon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis. Indikator pada materi kali ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, program aplikasi pembuat grafis, dan yang kedua, penggunaan program grafis berbasis vektor. Mari kita langsung masuk ke dalam materinya. Materi yang dibahas pada kali ini adalah yang pertama, program aplikasi pembuat grafis, di mana terdiri atas A. Pengertian grafis berbasis vektor dan grafis berbasis bitmap. Dan yang kedua, keunggulan dan kelemahan grafis vektor dan bitmap. Dan C. Perbedaan grafis vektor dan bitmap. Nah, program aplikasi pembuat grafis. Dalam kehidupan sekarang atau era sekarang ini, informasi dan komunikasi seiring berjalannya waktu semakin menggunakan yang namanya grafis atau gambar grafis, dan itu merupakan kebutuhan pokok pada saat ini dalam menggunakan atau menyampaikan suatu informasi. Nah, ketika diluncurkan sistem GUI ini atau Graphical User Interface, masyarakat dalam penggunaan grafis ini semakin tinggi. Dan kemudian juga perintah-perintah program aplikasi pun semakin diperbarui dan hanya menggunakan icon-icon dan toolbox dalam menggunakan suatu program aplikasi. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa grafis ini merupakan tolak ukur dalam membuat website ataupun program aplikasi, di mana ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk menggunakannya. Pengertian grafis vektor dan bitmap. Mari kita terlebih dahulu mencari tahu pengertian grafis. Nah, grafis itu apa sih? Nah, grafis itu merupakan gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat, di mana koordinat-koordinat ini di dalam laptop pada garis horizontal akan dinamakan X dan pada garis vertikal akan dinamakan Y. Kemudian desain grafis. Desain grafis pada materi kali ini terdiri dari dua, yaitu desain bitmap dan desain vektor. Nah, grafis desain bitmap ini dibentuk dengan raster atau pixel atau nama lainnya picture element, dot, titik atau point koordinat. Nah, bentuknya seperti ini ya, seperti titik. Nah, kemudian ketika titik-titik ini berkumpul bersama atau semakin rapat dan semakin banyak, otomatis yang pertama tingkat kerapatannya semakin tinggi. Kemudian otomatis gambar yang dihasilkan semakin halus dan citra grafisnya itu semakin halus pula. Kemudian kalau dalam bitmap ini semakin banyak titik, semakin banyak gambar yang dibuat, kapasitas file yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian ketajaman warna dan detail gambar tampilan bitmap. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar berikut, banyak piksel warna atau resolusi yang membentuk warna tersebut. Tapi ini semua tergantung dengan kemampuan monitor dan VGA atau Video Graphic Array yang digunakan. Dan kalau kita perhatikan, gambar ini akan terlihat seperti blur, jadi kurang tajam gambarnya. Itu pada bitmap. Nah, selanjutnya, satuan ukuran grafis jenis bitmap. Itu apa? Nah, mari kita bahas, yaitu DPI atau dot per inch, yang berarti banyaknya titik dalam satu inti. Jadi bitmap ini menggunakan titik-titik. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, kedua gambar ini, apel
dan rusa ini terbentuk dari gambar titik-titik yang membentuk gambar tersebut. Dan ketika kita zoom, kita perhatikan di bagian rusa ini walaupun kita zoom, gambarnya tetap akan blur, tidak akan ada yang namanya ketajaman gambar. Selanjutnya ekstensi bitmap. Nah, ekstensi bitmap itu apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama ada .bmp, .jpeg, .taf, .gef, .pex, dan .pcx. Nah, ini merupakan ekstensi dari bitmap. Nah, aplikasi grafis berbasis bitmap itu apa saja? Nah, ada yang namanya Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, GIMP, PhotoPaint X5, dan Microsoft Photo Editor. Nah, semua aplikasi ini merupakan aplikasi grafis berbasis bitmap atau berbasis yang menggunakan titik-titik. Nah, ketika kalian menggunakan aplikasi ini, otomatis ekstensi yang kalian gunakan adalah ekstensi yang seperti ini. Kalian bisa menggunakan semua ekstensi ini. Kemudian grafis berbasis vektor. Nah, grafis berbasis vektor itu apa? Nah, sebenarnya grafis berbasis vektor itu adalah pengembangan dari grafis jenis bitmap atau digital. Jadi karena dirasa bahwa grafis bitmap itu kurang maksimal atau kurang sempurna dalam pengembangannya, karena kita lihat tadi gambarnya semakin blur ketika diperbesar pun. Nah, kemudian ada pembaruan, mereka menggunakan grafis berbasis vektor. Nah, dimana kalau kita lihat pada gambar terjadi ketajaman. Nah, kalau kita lihat gambar ini sudah terlihat tajam atau gambarnya jelas, dan ketika pun di zoom, gambarnya tetap kelihatan jelas. Itu berbeda dengan bitmap. Kalau bitmap tadi blur, tapi ini gambarnya sangat tajam, dan ketika di zoom pun terlihat gambarnya tidak blur sama sekali. Kemudian dalam grafis berbasis vektor ini tidak tergantung pada banyaknya piksel penyusunnya dan kondisi monitor. Dan kemudian tampilan akan terlihat jelas meskipun tadi diperbesar ataupun di zoom. Nah, selanjutnya penggunaan titik-titik, koordinat, dan rumus-rumus dalam vektor ya. Itu adalah ada lingkaran, ada persegi, kemudian ada segitiga. Penggunaan grafis vektor akan lebih irit dari segi ukuran file, tetapi memang dari segi pemakaian prosesor akan memakan banyak sekali memori. Kemudian program aplikasi berbasis vektor. Nah, itu ada CorelDRAW, Adobe Freehand, Adobe Illustrator, Microsoft FX Designer, Inkscape, dan AutoCAD. Ini merupakan aplikasi berbasis vektor. B. Keunggulan dan kelemahan grafis vektor dan bitmap. Mari kita lihat terlebih dahulu keunggulan dari kedua grafis ini. Nah, yang pertama mari kita lihat grafis vektor. Grafis vektor punya kelebihan yaitu file dokumen yang dihasilkan lebih kecil dari grafis bitmap. Dan yang kedua, menghemat memori penyimpanan file. Sedangkan grafis bitmap, pemakaian memorinya lebih kecil dari grafis vektor. Kemudian dari kelemahannya atau kekurangannya itu, kalau grafis vektor, pemakaian prosesor akan memakan memori yang lebih banyak. Dan lambat laun, komputer akan bekerja lebih lambat. Kemudian, ukuran file pada grafis bitmap yang dihasilkan itu lebih besar dan membutuhkan memori penyimpanan yang lebih besar. Ini adalah keunggulan dan kelemahan dari grafis bitmap. Mari kita lihat C, perbedaan grafis vektor dan bitmap. Dari sini adalah vektor dan kanan bitmap. Kita lihat yang pertama, pada vektor gambar tetap jelas ketika diperbesar atau bersifat scalable. Sedangkan di bitmap, gambar kurang jelas ketika diperbesar. Yang kedua, pada vektor tersusun oleh garis dan kurva, kemudian bitmap tersusun atas titik-titik. Kemudian kalau vektor, ukuran filenya lebih kecil, sedangkan bitmap, ukuran filenya lebih besar. Kalau kita lihat kualitas gambar tidak tergantung pada banyaknya piksel,
Tapi di bitmap, kualitas gambar tergantung pada banyaknya pixel. Kemudian untuk warna dan bentuk, kalau vektor itu terlihat kurang natural, tetapi pada bitmap, warna dan bentuknya terlihat lebih natural. Seperti itu. Pada perbedaan antara kedua grafis ini, kita bisa memilih kira-kira kita pengen pakai aplikasi program yang mana, yang vektor atau berbasis bitmap. Itu tergantung kita setelah kita melihat perbedaannya. Selanjutnya, mari adik-adik silakan evaluasi dari materi yang Ibu kasih. Silakan nanti adik-adik kumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan nanti adik-adik cari informasi dan uraikan secara singkat. Kemudian jelaskan tentang 5 macam aplikasi grafis berbasis vektor dan 5 macam aplikasi berbasis bitmap. Kemudian susun dalam bentuk laporan tugas dan ketik dengan kertas A4 berjarak baris 1,5 spasi. Nanti silakan di print kemudian dikumpulkan. Ingat, tulis nama, kelas, jangan sampai lupa. Sekian materi hari ini. Shalom, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.